guys, kali ini judul materinya prosedur mendirikan perusahaan. Ini pelajaran-pelajaran masih dasar. Daripada tidak membaca sama sekali, ya kita bacalah bentar-bentar, paham tidak paham. Yang penting kita sudah mau membaca. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur mendirikan perusahaan. Prosedur mendirikan PT. Memohon akte notaris. Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan. Dibenarkan Menteri Kehakiman. Prosedur mendirikan CV. Memohon akte notaris. Didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan. Yang belum tahu Kanwil, sama saya juga belum tahu apa itu Kanwil. Prosedur mendirikan perusahaan perorangan. Memohon akte notaris. Didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Didaftarkan ke Dinas Perekonomian dan Perindustrian. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan. Terima kasih. Cuma begitu aja materinya. Oke, nanti ya apa itu Kanwil saya jelaskan. Lah ini saya googling pendirian PT di 2020, panduan persyaratan proses lengkap. PT atau perseroan terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang paling sering digunakan oleh entrepreneur untuk menjalankan bisnis. Prosedur pendirian PT selama ini sering berubah menyesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Efeknya, syarat-syarat dan juga prosedur pendirian bisa berubah dari waktu ke waktu. Pendirian PT di 2018 belum tentu sama dengan di 2019. Di artikel ini Anda akan mendapatkan info lengkap mengenai persyaratan dan juga proses lengkap pendirian PT di 2020, yaitu persyaratan pendirian PT, proses lengkap pendirian PT, istilah umum. Artikel ini akan selalu diupdate. Waduh, oke. Sesuai dengan perubahan untuk membantu Anda tetap terinfo dengan peraturan perizinan terbaru. Berapa minimal orang yang dibutuhkan untuk mendirikan PT? Untuk mendirikan PT minimal dibutuhkan 2 orang untuk menjadi pengurus, direktur plus komisaris sekaligus pemegang saham. Pengurus, direktur atau komisaris bisa juga menjadi pemegang saham, namun pengurus hanya bisa menjabat salah satu posisi. Misal, direktur boleh sekaligus menjabat sebagai pemegang saham, namun tidak bisa menjabat sekaligus sebagai komisaris dan hanya bisa memilih salah satu jabatan pengurus. Jika suami dan istri ingin mendirikan perusahaan hanya berdua saja, wajib memiliki perjanjian pranikah. Apa saja syarat dokumen pendirian PT? Untuk mendirikan PT, Anda harus menyiapkan dokumen berikut: fotokopi atau scan EKTP, KK, NPWP pengurus perusahaan, fotokopi atau scan EKTP, KK, NPWP pemegang saham, kopi surat kontrak sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko,
kopi PBB, pajak bumi bangunan, dan bukti bayar PBB tahun tempat usaha, foto kantor tempat dalam dan luar. Kantor berada di zona perkantoran atau zona komersial, zona campuran. Catatan penting, dokumen KTP KKN PWP harus dipastikan sudah diupdate dengan status terbaru. Misal, jika ada perpindahan alamat domisili di KTP namun NPWP masih menggunakan alamat lama, maka NPWP wajib diupdate dengan alamat sesuai KTP. Ribet-ribet ngurus ya. Jika istri ingin menjadi pengurus dan atau pemegang saham, namun NPWP sudah digabungkan dengan NPWP suami, maka NPWP suami harus diupdate agar ikut mencantumkan nama istri di NPWP milik suami. Prosedur pendirian PT di tahun 2020. 1. Pengecekan dan pembokingan nama oleh notaris. Pada tahap ini Anda harus menyediakan beberapa opsi nama untuk dicek oleh notaris. Notaris akan mengecek di sistem AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau sudah digunakan perusahaan lain. Nama yang dipilih harus sesuai dengan panduan memilih nama PT. Contoh nama PT: PT Maju Mundur Cantik. Waduh, ini PT Realita Tanpa Batas. Nama hanya contoh. Jika ada nama perusahaan yang sama dengan nama di atas, maka itu adalah sebuah kebetulan belaka. 2. Pembuatan draft akte oleh notaris. Setelah nama dinyatakan bisa digunakan, notaris akan memesan booking nama perusahaan dan membuat draft akte perusahaan sesuai dengan data perusahaan yang disepakati oleh para pengurus dan pemegang saham. Data perusahaan biasanya berisi sebagai berikut: nama PT, nama perusahaan yang ditentukan secara resmi. Nama perusahaan di PT hanya bisa digunakan oleh si perusahaan tersebut dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Tempat dan kedudukan. Alamat domisili perusahaan. Biasanya tempat kedudukan perusahaan yang dicantumkan hanyalah kota tempat domisili berada. Alamat lengkapnya akan dijabarkan oleh notaris dan sistem AHU di Kemenkumham. Maksud dan tujuan atau bidang usaha dilaksanakan oleh si perusahaan. Format bidang usaha wajib sesuai dengan format KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Modal perusahaan serta kepemilikan saham. Berapa besar modal dasar dan modal setor perusahaan? Siapa saja yang memiliki saham dan berapa besar persentase kepemilikan dari masing-masing pemegang saham? Struktur kepengurusan perusahaan. Siapa saja pengurus perusahaan? Posisi direktur komisaris. Jika ada lebih dari satu direktur dan komisaris, maka salah satu dari direktur dan komisaris akan menjadi direktur utama dan komisaris utama. Biasanya Anda akan mendapatkan draft awal untuk cek dan revisi apabila diperlukan sebelum lanjut ke proses tanda tangan. Finalisasi dan tanda tangan akte dihadapkan notaris. Setelah draft akte dianggap sudah sesuai dengan permintaan, maka akte akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris. Setiap pemegang saham diwajibkan untuk hadir menandatangani akte. Jika ada pemegang saham yang tidak dapat hadir, maka pemegang saham bisa memberikan kuasa secara tertulis surat kuasa kepada pihak lain untuk menggantikan kehadiran si pemegang saham tersebut.
Pengurus seperti direktur, komisaris tidak diwajibkan ikut dan tidak terlibat dalam proses tanda tangan kecuali jika di pengurus juga menjabat sebagai pemegang saham. Setelah tanda tangan selesai, notaris akan membuat salinan akte dan mendaftarkan akte tersebut di Kemenkumham. Anda akan mendapatkan akte salinan beserta surat keputusan Kemenhukam (SK) Kemenhukam yang mengesahkan pembuatan akte tersebut. Selain itu, notaris juga akan sekaligus mendaftarkan NPWP perusahaan baru Anda ke KPP terkait berdasarkan data akte yang sudah dimasukkan oleh notaris. Oh, ini contohnya, guys. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, ini NPWP. Tahap-tahap selanjutnya pengurusan dan pengambilan NPWP dan SKT perusahaan. Oke, ini untuk NPWP. Ini pendaftaran NIP, nomor induk berusaha. Oke. Selanjutnya pengajuan izin usaha dan izin komersial. Pengajuan izin ini terakhir ya. Oke. Nah, terima kasih guys. Sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.